Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang dirahmati Allah, pada video ini kita akan mempelajari kelanjutan dari larutan penyangga dengan rincian sebagai berikut. A. Pembuatan larutan penyangga. B. Menghitung pH larutan penyangga. Adapun tujuan kita mempelajari materi ini adalah supaya para siswa pertama bisa menjelaskan pembuatan larutan penyangga. Kedua, bisa menghitung pH larutan penyangga. Baiklah, akan kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu pembuatan larutan penyangga. A. Pembuatan larutan penyangga asam. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan dua cara. Yang pertama, mencampurkan asam lemah dan garamnya. Contoh, mencampurkan 20 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dan 20 ml larutan CH3CONA 0,1 molar. Yang kedua, mereaksikan asam lemah dan basa kuat. Contoh, mereaksikan 40 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dan 20 ml larutan NaOH 0,1 molar. B. Pembuatan larutan penyangga basa. Yang pertama, mencampurkan basa lemah dan garamnya. Contoh, mencampurkan 20 ml Na3 0,1 molar dan 20 ml N4Cl 0,1 molar. Yang kedua, mereaksikan basa lemah dan asam kuat. Contoh, mereaksikan 40 ml larutan Na3 0,1 molar dan 20 ml larutan HCl 0,1 molar. Sekarang akan kita mulai dengan bagian yang kedua, yaitu menghitung pH larutan penyangga. A. pH larutan penyangga asam. Caranya dengan menghitung milimol asam lemah, milimol garam, menghitung konsentrasi H+, baru menghitung pH. Rumus menghitung milimol asam lemah adalah volume dengan satuan mililiter kali molaritas dengan satuan milimol per mililiter, sehingga hasilnya adalah milimol asam lemah. Rumus menghitung konsentrasi H+ sama dengan Ka kali milimol asam lemah dibagi milimol garam. Rumus menghitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Contoh soal, campuran asam lemah dan garamnya. Campuran 20 ml CH3COOH 0,1 molar atau 0,1 milimol per mililiter dan 20 ml larutan CH3CONA 0,1 molar atau 0,1 milimol per mililiter, dan besarnya Ka sama dengan 10 pangkat min 5. Milimol CH3COOH sama dengan 20 ml kali 0,1 milimol per mililiter sama dengan 2 milimol. Milimol CH3CONA sama dengan 20 ml kali 0,1 milimol per mililiter sama dengan 2 milimol, sehingga konsentrasi H+ sama dengan Ka kali milimol asam lemah dibagi milimol garam. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5 kali 2 per 2. Konsentrasi H+ sama dengan 10 pangkat min 5 kali 1. Konsentrasi H+ sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya, pH sama dengan min log konsentrasi H+. pH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5. pH sama dengan 5. B. pH larutan penyangga basa. Caranya dengan menghitung milimol basa lemah, milimol garam, menghitung konsentrasi OH-, baru menghitung pOH, dan terakhir menghitung pH. Rumus menghitung milimol basa lemah sama dengan volume satuannya mililiter kali molaritas satuannya milimol per mililiter, sehingga hasilnya adalah milimol basa lemah. Rumus menghitung konsentrasi OH- sama dengan Kb kali milimol basa lemah dibagi milimol garam. Rumus menghitung pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Rumus menghitung pH sama dengan 14 min pOH. Contoh soal, campuran basa lemah dan garamnya. Campuran 20 ml Na3 0,1 molar atau 0,1 milimol per mililiter dan 20 ml larutan N4Cl 0,1 molar atau
0,1 mmol per mililiter. Besarnya Kp sama dengan 10 pangkat min 5. Milimol NH3 sama dengan 20 ml kali 0,1 mmol per mililiter sama dengan 2 mmol. Milimol N4Cl sama dengan 20 ml kali 0,1 mmol per mililiter sama dengan 2 mmol. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan Kb kali milimol basa lemah dibagi milimol garam. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5 kali 2 per 2. Konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 5 kali 1. Konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 5. Selanjutnya, pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. pOH sama dengan min log 1 kali 10 pangkat min 5. pOH sama dengan 5. Selanjutnya, pH sama dengan 14 min pOH. pH sama dengan 14 min 5. pH sama dengan 9. Untuk menghitung pH dengan cara 1. Mereaksikan asam lemah dan basa kuat. 2. Mereaksikan basa lemah dan asam kuat akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Demikian video pembelajaran kita ini kita akhiri. Bapak doakan semoga para siswa sekalian bisa memahaminya dengan baik dan dapat mengerjakan soal latihan dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.